terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita, tapi ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan di dalam mengikuti kebaktian online. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Kedua, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Ketiga, duduklah yang baik. Keempat, mari kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Kelima, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuliakan Dia, nama Allah yang tinggi. Kita akan bersukacita. Kita naikkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Kita akan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Segala puji syukur. Haleluya, karena Dialah Allah kita yang layak untuk kita agungkan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
tangguh. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Apapun ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setiap saat. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam, ku tak betapa dalam, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk menuntun dan memimpin kita di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah kasih dan pimpinan Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh menyertai, dan Tuhan boleh memimpin kami di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini tentang Matius ya. Pemungut cukai mengikut Yesus. Matius dia nama lainnya adalah Lewi. Jadi Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kamu bisa membuka Alkitabmu di dalam Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Sekali lagi,
Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah pemerintahan Romawi, dan kekaisaran Romawi pada waktu itu memerintahkan seluruh orang Israel untuk membayar pajak kepada kaisar. Nah, inilah tugas pemungut cukai. Pemungut cukai memungut pajak bagi orang-orang Israel yang akan diberikan kepada pemerintahan Romawi. Tetapi banyak yang gak senang dengan pemungut cukai ini. Kenapa? Karena pemungut cukai ini meminta pajak lebih besar dari yang seharusnya. Sebagian mereka akan memberikan kepada pemerintah Romawi, tetapi sebagian mereka akan kumpulkan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Jadi banyak orang-orang yang membenci pemungut cukai pada waktu itu, termasuk Lewi. Lewi pekerjaannya pemungut cukai, dan tidak banyak orang yang menyukai Lewi pada waktu itu. Tetapi suatu ketika Tuhan Yesus datang menjumpai Lewi dan berkata kepada Lewi itu, "Mari, ikutlah aku." Lewi ini bertanya-tanya, bukankah Yesus adalah orang Yahudi? Mengapa dia mau bertemu dengan aku, seorang pemungut cukai? Yesus kembali berkata, "Mari, ikutlah aku." Seketika itu juga Lewi meninggalkan pekerjaannya dan pergi mengikut Yesus. Nah, ketika Lewi mengikut Yesus, Lewi mengundang Yesus ke rumahnya. Yesus makan dan minum bersama-sama dengan dia, dan juga bersama-sama dengan pemungut cukai yang lainnya. Banyak orang yang berdosa di tempat itu yang datang dan makan bersama-sama dengan Yesus. Nah, waktu itu orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan bertanya-tanya, mengapa Yesus mau makan bersama-sama dengan orang yang berdosa? Ini menjadi suatu pertanyaan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mengapa ya Yesus mau makan bersama-sama dengan orang berdosa? Ketika Yesus mendengar hal itu, maka Yesus berkata kepada mereka, "Sebab ada tertulis, seorang tabib datang untuk menyembuhkan orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Begitu juga Anak Manusia datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa." Yesus berkuasa atas ucapannya, dan pada waktu itu Yesus juga memilih 12 muridnya. Yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Yudas, ya, dan Matius, dan beberapa muridnya yang lainnya untuk pergi mengikut Tuhan Yesus. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12 murid Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan Yesus juga memanggil kita semua. Tuhan menginginkan kita mengikuti Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Tadius, dan Simon dan Yudas mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan menginginkan kita mengikut Tuhan Yesus di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Maukah engkau mengikuti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memanggilmu. Ikutlah Dia dan setialah selalu. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang singkat yang boleh diperdengarkan bagi kami. Tuhan mengasihi setiap orang, walaupun berdosa sekalipun. Tuhan mau menyambut dan Tuhan mau menerima.
sehingga ada pembaharuan di dalam setiap kehidupan kami manusia yang berdosa. Kami mau mendengar panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus boleh memanggil 12 murid untuk bersama-sama memberitakan kasih Allah di antara manusia yang masih dalam perhambaan dosa. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan boleh juga memberkati kami walaupun kami masih kecil. Ajari kepada kami untuk kami senantiasa setia kepadamu. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.